Kopen tentunya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya dan terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa dasar penyelenggaraan kegiatan pada pagi hari ini yaitu deklarasi 5 pilar STBM untuk Desa Kopen adalah hasil dari musyawarah masyarakat Desa Kopen. Yang ini tentunya diinisiasi oleh para kader kesehatan Desa Kopen. Para kader ini secara rutinitas, secara berkala melakukan survei di masyarakat. Dan survei yang dilakukan oleh para kader ada beberapa permasalahan, ada beberapa yang perlu kita angkat bersama terkait dengan kesehatan maupun kebersihan. Dan ternyata permasalahan yang ada di masyarakat adalah masuk dalam 5 pilar STBM ini. Maka kami bersama-sama kader mendorong bagaimana kita untuk bisa melaksanakan permasalahan ini, melaksanakan 5 pilar STBM ini di tengah-tengah masyarakat. Dan alhamdulillah untuk hari ini kami sudah komitmen dengan masyarakat, kami memberanikan diri dan ternyata nanti hasilnya tentunya akan disampaikan oleh para teman-teman dari verifikator bagaimana kondisi di pelaksanaan 5 pilar STBM di tengah masyarakat. Dan tujuannya adalah bagaimana masyarakat nantinya ke depan bisa membiasakan perilaku hidup sehat, karena hidup sehat adalah merupakan kebanggaan atau merupakan tujuan daripada pemerintah. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, karena kondisi kakinya rada merah ini Pak Yumpang nanti untuk sebetulnya mau matur terkait dengan bagaimana pelaksanaan di lapangan, tetapi karena ini sudah krosok Yumpang Kabupaten nanti di video kami insya Allah nanti akan kami sampaikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan atas nama pemerintah Desa Kopen mohon maaf barangkali penerimaan kami tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, dan sekaligus apa yang saya sampaikan juga mungkin tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu kembali kepada penata acara. Akhir kalam hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati juga Pak Darramil, Pak Kapolsek yang mewakili. Yang kami hormati juga Pak Bayu. Aku isi oleh jalutan ya. Kemarin saya bilang kalau nanti saya minta bukan gimana Pak, katanya cuma mau dikasih resep saja. Dan yang kami hormati rekan-rekan kepala desa lurah sekecamatan Jatiwarna yang mewakili, dan juga tim verifikator yang luar biasa, matur suwun. Dan yang kami hormati juga kader kesehatan, Posyandu, PKK atau Ketua Karang Taruna, Ketua RT, RW di Desa Kopen, dan semua yang hadir. Yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kita pada kesempatan hari ini masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa bertemu bersama di Balai Desa Kopen dalam rangka verifikasi dan deklarasi STBM. Jadi sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kagum panjenengan semua yang pada saat hari ini hadir di sini, dan matur nuwun. Tentu saya mengapresiasi kegiatan STBM di Desa Kopen ini, dan ini yang ketiga di Pak Bayu. Dulu pertama di Selogong, terus Jatimuro dan Kopen. Next time pastinya harapan saya desa-desa lain juga segera muncul di Pak Kades. Dan ini merupakan wujud komitmen
kesehatan lingkungan dan masyarakat. Dan saya yakin bahwa deklarasi ini hanyalah sebuah awal yang menjadi penyemangat kita untuk bagaimana kita sama-sama menjaga lingkungan di Jatipurno ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih matur nuwun yang seluas-luasnya kagum panjenengan, dan semoga kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, dan harapan saya untuk desa yang lain juga semangat dan segera bisa mendeklarasikannya. Oke, teriring pastinya syukur alhamdulillah. Marilah kita bersama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkah rahmat dan hidayahnya kita semua berkumpul pada acara launching serta juga deklarasi Desa Kopen selaku Desa STPM 5 Pilar, ya, yaitu sanitasi total berbasis masyarakat pada hari ini tanggal 30 Desember 2024 menjelang akhir tahun. Ini air minum dan sanitasi itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Sanitasi buruk akan menyebabkan sulitnya pemenuhan kebutuhan air minum yang layak. Sementara tanpa air minum yang layak, mustahil untuk menciptakan kondisi sanitasi yang memadai. Kondisi sanitasi mempunyai pengaruh secara tidak langsung terhadap kondisi perkembangan tumbuh kembang balita. Dampak kesehatan dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap air bersih dan juga sanitasi diantaranya adalah terlihat pada anak-anak sebagai kelompok usia rentan yang secara khusus berisiko terhadap penyakit bersumber air seperti contohnya diare maupun tifoid. Untuk wilayah Kecamatan Jatipurno kira-kira kasus diare pada balita masih tinggi boten? Kira-kira Desa Kopen, Ibu-ibu kader kasusnya masih banyak boten kasus diarenya? Hah? Tidak ya. Harapannya nanti salah satunya ini dampak baik ya dari sudah deklarasi STPM 5 Pilar. Mestinya nanti angka kejadian diare maupun tifoid terutama pada anak balita bisa turun, bahkan mungkin tidak ada ya, semoga saja. Jadi kalau ada sudah jadi statusnya sudah KLB nanti. Kemudian penyakit diare yang dialami pada masa awal kanak-kanak dapat memberikan konsekuensi jangka panjang terhadap tinggi badan menurut umur. Ya, ini kaitannya nanti dengan stunting. Jadi selain itu sanitasi lingkungan mempunyai pengaruh tumbuh kembang anak melalui peningkatan kerawanan anak terhadap penyakit infeksi. Jadi kalau saat ini di 2 tahun terakhir kita percepatan penurunan stunting, kan yang paling kelihatan langsung diserahkan ke masyarakat adalah pemberian PMT stunting. Oke, namun nah, tapi kalau diberikan PMT bergizi apabila lingkungannya tidak sehat sehingga anak itu menjadi sering infeksi. Jadi PMT yang diberikan tadi akhirnya habis atau sibuk untuk berperan melawan infeksinya. Makanya memang harus seiring sejalan antara pemberian PMT bergizi dan juga penanganan lingkungan, ya, penyihatan lingkungan juga harus berjalan bersama. Jadi anak yang sering sakit akibat rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan kronis dan berkaitan upaya pemenuhan akses air minum dan sanitasi, salah satunya melalui program STPM atau sanitasi total berbasis masyarakat. Di mana sanitasi total berbasis masyarakat adalah pendekatan untuk mengubah perilaku. Ya, ini ya, garis besarnya adalah mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara penghijauan. Jadi saya ucapkan apresiasi luar biasa bagi Bapak Camat pastinya, dan juga Pak Polo beserta kader dan seluruh jajarannya dalam upayanya untuk hari ini kita bisa deklarasi STPM 5 Pilar, karena saya ada bocoran dari Bapak Riharto selaku sanitarian Puskesmas Jatipurno kalau semuanya adalah upaya dari desa. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Berarti memang kalau Pak Sarto ini punya komitmen dan juga semangat yang luar biasa ya untuk agar masyarakatnya berdaya ya, agar masyarakatnya berdaya untuk
ketersediaan air minum dan sanitasi yang layak bagi warganya. Kemudian seperti yang mungkin teman-teman atau panjenengan semuanya sudah ketahui, 5 pilar SDPM ini terdiri dari stop buang air bersih sembarangan atau stop BAPS, kemudian cuci tangan pakai sabun CTPS, kemudian pengolahan air minum rumah tangga atau PAM RT, pengolahan sampah rumah tangga, serta pengolahan air limbah rumah tangga. Untuk mencapai tujuan pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui stop BAPS sudah mendapatkan verifikasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2017 dan terbitnya Instruksi Bupati nomor 124 tahun 2016 tentang upaya pencegahan pencapaian status Kabupaten Stop Buang Air Besar Sembarangan dan Peraturan Bupati nomor 2 tahun 2015 tentang SDPM. Di situ disebutkan salah satunya adalah dalam pergub mengatur bagi desa yang belum SDS disebut desa jorong, dan alhamdulillah Kabupaten Wonogiri sejak tahun 2017 semuanya sudah stop buang air besar sembarangan. Berarti sudah tidak ada lagi dari 204 desa kelurahan, sudah tidak ada lagi yang disebut desa jorong. Kemudian bagi desa yang sudah SDS tetapi 4 pilar SDPM-nya masih di bawah 80% disebut desa cukup bersih. Sedangkan desa bersih atau desa yang menerapkan 5 pilar SDPM bagi desa yang sudah SPS dan 4 pilar yang lain minimnya 80%. Nah, ini contohnya akan kita deklarasikan hari ini. Berarti sudah memenuhi kategori desa bersih, di mana sudah tercapai 1 pilar SDPM yaitu pilar 1 dan 4 pilar lainnya minimal nilainya setelah dinilai oleh tim verifikator minimal 80%, itu sudah mencapai sudah dapat predikat desa bersih dan berhak untuk mendeklarasikan 5 pilar SDPM. Di Kabupaten Wonogiri dari 294 desa yang sudah mendapat predikat desa bersih atau yang sudah mendeklarasikan 5 pilar SDPM sejak tahun 2017 sudah ada sampai di tanggal 30 Desember ini 26 desa dari 204 desa kelurahan. Jadi jumlahnya memang masih sedikit Bapak Ibu, masih kurang dari 10%. Nah, ini nanti saya juga bisik-bisik dengan Mbak Bahari. Nah, gimana nih nanti beliau dari Dinas Lingkungan Hidup juga ada target, kami di Dinas Kesehatan juga nanti juga ada target. Semoga nanti bisa disinergikan dan harus memang ya Pak, harus disinergikan. Untuk wilayah Kecamatan Jambi Purno, terima kasih sekali lagi. Mungkin juga dimulai dari Pak Bahari dulu ya, Pak Bahari, kemudian Pak Mawan. Ini sudah desa ketiga ya, desa Kopen ini desa ketiga. Tepuk tangan semuanya. Dan juga pastinya teman-teman Pak Bayu dan juga teman-teman puskesmas semuanya dan juga kader-kadernya, di mana desa Slogoreno, kemudian Jati Purwo dan sekarang desa Kopen. Untuk target selanjutnya atau nominasi selanjutnya di tahun 2025 kira-kira desa mana nggih? Bapak Kepala Desa, ada yang berani mengacungkan jari siap saya maju deklarasi 2025? Kalau tadi saya dapat bisik-bisik persiapan desa Tawang Harjo atau Tawarejo. Nah, disemangati dulu untuk saya teman-teman. Pasti bisa dari 11 desa kelurahan di Kecamatan Jatipurno, syukur-syukur nanti di akhir tahun 2025 semuanya 8 desa kelurahan bisa berangkat deklarasi SDPM. Ayo semangat ya, pasti bisa. Kemudian harapannya dengan sudah deklarasi SDPM, yang penting kan bagaimana 5 pilar SDPM tadi kan bisa berkesinambungan ya, dan supaya dampaknya bisa terasa di masyarakat, antara lain juga itu tadi penyihatan lingkungan, kasus-kasus infeksi mestinya juga bisa turun. Nanti bisa teman-teman puskesmas bisa istilahnya menyampaikan data-datanya, disandingkan datanya antara pencapaian dari 5 pilar SDPM tadi dengan data-data kasus penyakit infeksi terutama yang ada di desa-desa yang sudah 5 pilar SDPM, supaya memicu 8 desa yang lain. Ya, jadi nanti Dr. Bayu nitip ya Dr. Bayu ini. Jadi tolong nanti disandingkan ya datanya. Kemudian saya jadi sekali lagi ingin mengucapkan
apresiasi dan terima kasih yang luar biasa mewakili Kepala Dinas kepada Camat Jatipurno. Mungkin ini juga berkahnya ya, hadiahnya ya, karena ini sudah desa ketiga yang akhirnya deklarasi STBM, akhirnya beliau dapat berkah, dapat promosi di akhir tahun. Nah, luar biasa. Semoga nanti bisa amanah di tempat tugas yang baru, dan semoga nanti yang menjadi penerus juga bisa meneruskan prestasi beliau berdua ini, ya, Pak Bahari maupun Pak Mawan selaku istilahnya di Jatipurno ini kan tempatnya sepi ya, sehingga nyaman menurunkan para calon-calon pimpinan di Kabupaten Wonogiri. Saya ucapkan terima kasih kepada Camat Jatipurno selaku pimpinan Pojok SPM, kepada Bapak Kepala Puskesmas dan juga Kepala Desa sekaligus kader yang sudah berupaya sedemikian rupa untuk bisa terlaksananya deklarasi hari ini, sehingga setelah dilakukan verifikasi oleh teman-teman verifikator, tadi saya mengintip nilainya dari apabila memang tidak semuanya 100%, tapi kan memang targetnya minimal 80%. Memang masih ada PR nanti, Pak Satwa, masih ada PR untuk terutamanya di pengolahan sampah. Walaupun nilainya juga sudah tinggi, tadi saya intip sudah 95%. Ya, tadi juga sudah Mas Tiharto. Nah, monggo, karena kan memang targetnya minimal 80%, jadi ada potensi tiap tahun bisa di-upgrade kualitasnya supaya bisa 100%. Sebagai penutup dalam sambutan ini, saya sampaikan sekali lagi ucapan terima kasih kepada Desa Kopen yang telah menambah capaian desa STBM 5 pilar STBM Kabupaten Wonogiri dari tahun 2017 ke tahun 2024. Selama 7 tahun baru 26 desa. Semoga nanti di tahun 2025 semua kecamatan itu bisa pecah telur, karena dari 26 desa tadi itu baru kurang lebih 9 kecamatan yang sudah deklarasi STBM 5 pilar. Semoga nanti di tahun 2025 paling tidak semua kecamatan bisa pecah telur. Nah, nanti siang kan sepertinya ada undangan di Pendopo. Nah, nanti bisa ini sekaligus menyampaikan hari ini nanti kami habis deklarasi 5 pilar, ya, bisa mendorong teman-teman kepala desa yang lain. Akhir kata, semoga pelaksanaan STBM di wilayah Desa Kopen Kecamatan Jatipurno ini akan mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya, dan yang pastinya bisa berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga angka kesakitan menjadi turun, dan terutama balita yang merupakan kelompok rentan untuk menderita infeksi bisa istilahnya kasusnya bisa kita tekan. Mekaten yang bisa kami sampaikan, sekali lagi terima kasih dan selamat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebenarnya kami hanya penggembira Bapak Ibu semuanya, karena yang pemangku kewenangan saat ini ada di Dinas Kesehatan. Namun demikian, tadi kami diskusi juga dengan teman dari Dinas Kesehatan, memang masih banyak PR yang terkait dengan peningkatan kesehatan yang itu juga tugasnya beririsan dengan tugas kami yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Itu sehingga saat ini kami lebih kepada reuni. Ini teman-teman semuanya dan juga masyarakat yang tentu membersamai kami sejak tahun 2020 sampai 2022. Yang pertama tentunya kami mengucapkan selamat dan apresiasi upaya yang sudah dilakukan oleh Desa Kopen, tentunya dalam rangka deklarasi yang saat ini nanti akan dilakukan. Ini bukan hanya untuk kepala desa, tentunya juga untuk seluruh komponen masyarakat. Dan ini tentunya menjadi titik awal bagi desa yang mendeklarasikan STBM, karena ini juga sebuah hal yang memang sangat luar biasa untuk bisa tetap terus merawat keberadaan dari 5 pilar STBM
Mungkin yang perlu menjadi tanda tanya, ini apakah setelah verifikasi dan deklarasi ini ada evaluasi dan nanti mungkin ada downgrade-nya. Kalau downgrade kan kemungkinan bisa saja terjadi. Ya, ini yang perlu dicermati mungkin oleh Bapak Kepala Desa dan seluruh masyarakat pada saat nilai Anda ini pun 85 atau 90 ya, 90. Tapi nanti pada saat rapor kedua tahun 2025 akhir ada penurunan menjadi 70, ini juga jadi downgrade. Nah ini yang tentunya warga masyarakat dan pemerintah desa ini harus punya semangat untuk bisa mempertahankan. Insya Allah seluruh komponen Pak Bayu, Pak Dokter beserta pasukannya dan dinas seperti kami ini tetap bisa mensupport dari upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah desa. Tadi disampaikan oleh dinas kesehatan baru sekitar 26, di mana di salah satu STPM ini ada pengolahan sampah. Kebetulan tugas kami ini ngurusi sampah sekabupaten Wonogiri. Ini masih sangat minim. Yang kedua terkait dengan pengolahan lumpur tinja. Ini sanitasi aman di Wonogiri, sanitasi layak di Wonogiri ini capaiannya sudah 98%. Sanitasi layak itu tentunya dalam rangka tadi yang disampaikan oleh dokter ini, salah satunya adalah tidak buang air besar sembarangan. Tetapi bagaimana supaya sanitasi ini juga ini tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya. Nah ini untuk adanya satu upaya untuk mencapai yang namanya sanitasi aman. Sanitasi aman di mana di pengelolaan ipalnya ini minimal 5 tahun sekali. Ini lumpurnya ini dilakukan penyedotan. Nah ini belum dilakukan karena di Wonogiri pun masih sangat, kota Wonogiri itu juga masih sangat minim. Sekarang kami masih bergerak di Wonogiri. Dan apakah di Wonogiri sudah ada instansi yang melayani hal tersebut? Nah kebetulan ada di kami di Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kami sudah memberikan layanan kepada warga masyarakat yang memang berkenan ipalnya, septic tanknya dilakukan penyedotan. Nah ini tentunya kenapa dilakukan penyedotan? Karena tadi kami sampaikan sanitasi layak ini baru di angka 98%, tapi sanitasi amannya ini masih 0,19%, masih sangat ini. Padahal keberadaan ipal ini nanti juga akan mempengaruhi atau bisa mencemari lingkungan. Dampak yang ditimbulkan efeknya terkait dengan sumur ataupun resapan-resapan air yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Ini korelasinya, dan ini kami terus bekerjasama dengan dinas kesehatan, mengedukasi masyarakat, memberikan informasi, utamanya di kota Wonogiri. Walau Wonogiri dan Wonogiri kita juga akan berikan informasi ini Bu, sehingga mungkin nanti masyarakat berkenan, tentunya layanan kami akan sampai di Jatipulo untuk meningkatkan capaian kami. Ini juga menjadi tugas bersama OPD Dinas Kesehatan dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian sedikit terkait dengan pengelolaan sampah Bu. Jadi di Jatipulo ini ada satu layanan pengelolaan sampah yaitu melalui program TPS 3R. Jadi tadi disampaikan angkanya 80 ya untuk pengelolaan sampah. Jadi 95 karena di sini sudah ada beberapa opsi bagi masyarakat ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan sampah. Harapan kami dengan deklarasi ini nantinya masyarakat ini benar-benar bisa mengelola sampahnya. Jadi tidak hanya itu bentuk deklarasi, tetapi lebih kepada konkret. Dan kami yakin karena kami pernah bareng-bareng dengan masyarakat, kami belajar sampah pun dari Jatipulo, sehingga kami ada di Dinas Lingkungan Hidup. Ternyata
verifikator akan membacakan hasil verifikasi yang kami laksanakan pagi tadi. Untuk tim verifikator terdiri dari 17 orang. 17 orang itu terdiri dari 13 tenaga dari karyawan PTD Puskesmas Jatipurno. Sedangkan 3 yang lainnya ada 1 dari Puskesmas Jatiroto, 1 tenaga dari Puskesmas Wonogiri 1, dan 1 tenaga lagi dari Puskesmas Jatisrono 2. Jumlah rumah keseluruhan di Desa Kopen sejumlah 960 rumah. Yang kami verifikasi tadi pagi sejumlah 238 rumah. Dan hasilnya adalah untuk pilar 1, yaitu stop buang air besar sembarangan, hasilnya adalah 100%. Kemudian untuk pilar 2, yaitu cuci tangan pakai sabun, kami tadi verifikasi juga menggunakan selain metode observasi, kami juga minta untuk warganya mempraktekkan cara CTPS yang baik dan benar. Itu hasilnya 100%. Untuk pilar ketiga yaitu pengamanan air minum dan makanan rumah tangga, capaiannya yaitu 99,1%. Untuk pilar 4, pengelolaan sampah rumah tangga, hasil yang didapatkan yaitu 95,3%. Kemudian untuk pilar yang terakhir, pilar kelima yaitu pengelolaan limbah cair rumah tangga, hasilnya yaitu 96,2%. Demikian hasil verifikasi dari tim verifikator. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami membacakan berita acara verifikasi desa STBM di Desa Kopen, Kecamatan Jatipurno. Berita acara verifikasi Desa STBM Desa Kopen, Kecamatan Jatipurno nomor 400.7.11/2014 pada hari ini Senin tanggal 30 bulan Desember tahun 2024 telah dilakukan verifikasi teknis selama 1 hari mulai tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan 30 Desember 2024 bertempat di Desa Kopen, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri dengan hasil sebagai berikut. Jumlah rumah yang terverifikasi 238, pilar 1 238, pilar 2 238, pilar 3 236, pilar 4 227, pilar 5 229. Berdasarkan hasil verifikasi 5 pilar STBM oleh tim verifikator, maka dinyatakan bahwa Desa Kopen lulus terverifikasi. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.